Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Loma Dermawan. Kali ini saya akan menelusuri perumahan Belanda. Konon katanya perumahan Belanda ini karena sudah lama terbengkalai, banyak orang yang bercerita dan mitosnya di sini itu banyak penampakannya. Jadi saya penasaran dan saya ingin menelusurinya. Ikuti terus ya. Seperti ini keadaannya perumahan rumah Belanda. Ini dulu tempat-tempat kerja Rodi. Jadi seperti ini. Dulu tempat Rodi itu pekerja Rodi ditaruhnya di seperti ini. Jadi benar-benar mengenaskan. Dulu pekerja Rodi itu karena kerja paksa akhirnya ditaruh di tempat seperti ini. Ini memang berada di tengah hutan dan sangat menyeramkan. Di sini juga ada pos pekerja Rodi. Dulu tentara Belanda kalau mengawasi pekerja Rodi di tempat ini. Disinilah pos penjagaan Belanda untuk mengawasi pekerja Rodi. Seperti ini keadaannya dan kita telusuri terus ya guys. Kita telusurinya sampai ke rumah Belandanya. Jalannya di sini licin karena jauh dari pemukiman warga. Seperti ini keadaan jalannya. Ini adalah rumah peninggalan Belanda. Sudah lama terbengkalai dan juga jarang orang datang ke rumah ini, melewati rumah ini. Karena rumah ini terkenal cukup angker. Begini keadaannya rumahnya. Jadi memang sudah lama tidak ada orang yang berani datang ke sini. Benar-benar sudah terbengkalai seperti ini. Pantas aja kalau orang bilang kalau ini angker. Masalahnya memang sudah lama terbengkalai. Dulu pekerja-pekerja itu disekapnya ya di sini ini, guys. Jadi seperti ini keadaannya. Rumah ini sudah hancur, sudah tidak terawat lagi. Benar-benar menakutkan dan benar-benar mengerikan. Banyak orang yang cerita di sini sering melihat noni Belanda. Kalau malam katanya ada noni Belanda keluar dari rumah ini. Jadi benar-benar menyeramkan. Gedung ini karena sudah lama terbengkalai, akhirnya seperti ini. Karena jauh dari pemukiman warga, banyak warga yang takut melewati jalan di sini. Saya penasaran karena banyak orang cerita, biasanya kalau malam sering dinampakin arwah gentayangan noni Belanda. Jadi saya benar-benar penasaran. Astagfirullahaladzim. Rumah ini cukup besar dan lebar, guys. Cuman karena sudah lama tidak dihuni, akhirnya hancur seperti ini. Semenjak ditinggal Belanda, rumah ini sudah nggak ada yang menempatinya. Benar-benar menyeramkan.
saya sekilas melihat penampakan. Saya ingin menelusurinya lebih detail guys, karena barusan saya melihat penampakan. Jadi saya penasaran. Ini sumur Belanda guys. Pada zaman dulu ini sumur Belandanya seperti ini. Sumur Belandanya cukup angker. Seperti ini keadaannya guys. Dan ini kamar mandinya. Ini kamar mandi Belanda guys. Sangat-sangat terbengkalai. Semenjak ditinggal Belanda, sudah tidak ada orang yang berani lewat sini guys. Seperti ini. Konon katanya, ceritanya dulu rumah Belanda ini dibakar. Akhirnya sampai seperti ini. Ini adalah rumah peninggalan Belanda guys. Sumurnya benar-benar menyeramkan. Dan di sini juga ada bekasnya truk peninggalan Belanda. Coba kita telusuri ya guys, seperti apa truk peninggalan Belanda guys. Truk peninggalan Belanda juga sudah terbengkalai. Tidak ada orang yang berani menyentuhnya, karena truk itu katanya dijaga oleh noni Belanda. Jadi akhirnya orang takut yang mau melintas di truk itu guys. Seperti ini guys, ini truk peninggalan zaman Belanda. Ini konon katanya sering dijaga noni Belanda. Seperti ini guys. Ini truk peninggalan Belandanya guys, seperti ini. Jadi truk ini sudah lama terbengkalai, mulai zamannya Belanda sampai sekarang guys. Ini benar-benar sudah terbengkalai truk ini guys. Jadi benar-benar menyeramkan. Oke guys, karena ini waktunya sudah hampir pagi dan saya akhiri sampai di sini ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.